Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal dengan tema potensi diri. Ikuti penjelasan berikut ini ya. Adapun hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian potensi diri, yang kedua, macam-macam potensi diri, yang ketiga, tips mengenali potensi diri, dan yang keempat, menggali potensi diri. Adapun tujuan dari kegiatan kita pada hari ini yaitu untuk membantu peserta didik agar memahami potensi diri yang dimiliki. Apa sih itu potensi diri? Nah, potensi diri itu dapat dipahami sebagai kekuatan, kelebihan, ataupun kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang bawaan lahir atau secara genetik, maupun yang diperoleh dari pengalaman dan proses pendidikan. Nah, setiap manusia memiliki dua sisi sikap potensial yang menonjol, yaitu sisi positif dan sisi negatif, atau lebih sering dikenal dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk menggali potensi diri dapat dilakukan melalui tahap mengenali diri sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam potensi diri. Yang pertama yaitu potensi fisik. Potensi fisik di sini dapat dipahami sebagai organ fisik manusia yang dapat dipergunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup, seperti tangan untuk menulis atau kaki untuk berjalan. Nah, yang kedua, potensi kecerdasan intelektual atau yang biasa dikenal dengan IQ. IQ dapat dipahami sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Nah, biasanya IQ itu yang bersifat hal-hal yang bersifat ilmiah ya, seperti kemampuan seseorang untuk memahami bahasa, kemampuan seseorang dalam memahami hitungan. Nah, yang ketiga ada potensi kecerdasan emosional. Potensi kecerdasan emosional ini dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk mengenali emosi, motivasi, serta mengelola emosi dengan baik. Nah, selanjutnya ada potensi kecerdasan sosial. Potensi kecerdasan sosial ini dapat dipahami sebagai kecerdasan yang terdiri dari kepekaan sosial, komunikasi yang baik, empati, atau pengertian terhadap keadaan orang lain. Nah, biasanya orang yang memiliki kecerdasan sosial yang baik dapat menjalin komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada potensi kecerdasan spiritual. Potensi kecerdasan spiritual di sini yaitu suatu kecerdasan yang bersangkut paut dengan pengikat diri pada zat yang maha tinggi yaitu Tuhan. Nah, biasanya orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik mampu melihat dan merasakan perbedaan antara suatu kebaikan dan keburukan dan mampu untuk memilih dan berpihak pada kebaikan. Selanjutnya yaitu potensi daya juang. Potensi daya juang merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Biasanya, orang yang memiliki daya juang yang tinggi dapat mengubah sebuah rintangan menjadi peluang. Selanjutnya yaitu bakat. Bakat dapat dipahami sebagai kemampuan dasar seseorang untuk belajar atau bekerja dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Misalnya, ada seseorang yang berbakat melukis, akan tetapi dia lebih cepat menyelesaikan pekerjaan melukisnya dibanding dengan orang lain yang tingkat bakatnya lebih rendah di bawahnya. Selanjutnya yaitu minat. Minat yaitu kecenderungan atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Jadi, orang yang berminat pada suatu hal akan memberikan perhatian, mencari, mengarahkan diri, dan berusaha untuk memperoleh sesuatu yang
disukainya itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat menarik, yaitu tips untuk mengenali potensi diri. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mengenali potensi diri? Yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri di sini dimaksudkan yaitu mencoba membuat daftar pertanyaan mengenai diri sendiri termasuk kelebihan dan kekurangan. Jadi, apa sih yang menjadi kelebihan kita dan apa yang menjadi kekurangan kita? Dan apa hal yang membuat kita bahagia? Jawablah pertanyaan ini secara jujur atau bisa meminta bantuan pada keluarga atau sahabat untuk mengetahui lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Nah, yang kedua yaitu tentukan tujuan hidup. Tujuan hidup di sini ada dua, yaitu tujuan hidup jangka panjang dan tujuan hidup jangka pendek. Tujuan hidup perlu dibentuk yang realistis ya, artinya tujuan hidup yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang kita miliki. Nah, selanjutnya yaitu kenali motivasi hidup. Kenali motivasi hidup di sini yaitu kenali apa yang membuat diri kita dapat bersemangat dan menghasilkan karya terbaik, atau hal-hal yang dapat memotivasi kita untuk mencapai tujuan hidup. Yang keempat yaitu hilangkan negative thinking. Buanglah pikiran-pikiran negatif yang bisa menghambat langkah kita dalam mencapai tujuan. Nah, jika mengalami hambatan, jangan menyalahkan orang lain. Cobalah untuk mengevaluasi langkah apa yang telah kita ambil dan apa saja yang harus diperbaiki. Nah, yang kelima yaitu jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan, jangan terus-terusan terlarut dalam penyesalan dan mengadili diri sendiri. Hal ini hanya akan membuang waktu dan energi. Cobalah jadikan pengalaman dan kegagalan sebagai batu loncatan untuk mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan. Bagaimana menggali potensi diri? Nah, ada beberapa faktor yang membuat potensi diri bisa tergali. Yang pertama yaitu percaya diri. Kurang percaya diri bisa menghilangkan kesempatan untuk menggali potensi diri, akan tetapi tidak menghilangkan potensi diri itu sendiri. Misalnya, seseorang yang mempunyai potensi diri, dia bisa bernyanyi dengan suara yang bagus, tetapi karena dia tidak memiliki kepercayaan diri yang baik, maka potensi dirinya itu tidak bisa tergali dengan baik, tapi tidak hilang. Yang kedua yaitu hobi dan minat. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang disukai, bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan hal yang baik dan memuaskan. Jadi, cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat. Tetapi jangan lupakan yang bukan minat ya, tetap semua hal harus dipelajari. Nah, yang ketiga yaitu pergaulan. Pergaulan di sini sangat penting ya. Jadi, jika memilih pergaulan yang baik, maka kemungkinan besar kita akan menjadi orang yang baik juga dan menjadi orang yang pintar apabila berteman dengan orang yang pintar. Jadi, jangan salah memilih pergaulan ya. Perlu kita ingat ya bahwa setiap manusia memiliki kekuatan dan potensi masing-masing. Tapi sampai saat ini masih banyak yang belum menyadari potensi dalam dirinya. Padahal potensi setiap orang sangat menunjang kesuksesan hidupnya jika dikembangkan dengan baik. Nah, potensi diri dapat digali dengan tahap mengenali diri. Bagaimana kita dapat menggali potensi dalam diri kita jika kita tidak mengetahui seperti apa diri kita? Cukup sekian ya materi tentang potensi diri yang kita bahas pada kegiatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya.